Definisi wanita bervalue ya, selain cantik, Mama Gigi juga memiliki wawasan yang luas. Lihat saja Mama Gigi tampil sebagai pembicara dalam sebuah forum. Keren bukan? Antusias banget. Ya benar-benar. Oke mungkin Humas dulu boleh ya. Oke silakan. Halo, selamat siang pada Mbak Gigi dan juga Kak Dina. Saya mau tanya terkait kan saya puji Tuhannya udah content creator, bisa dibilang content creator tapi masih dalam golongan kecil ya. Dan saya tuh diajak kerjasama dengan brand. Nah, saya masih bingung terkait untuk menentukan red card saya sendiri. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini buat live demand bareng sama kita berdua bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing banget kita bareng di sini di Vokasi UI. Terima kasih atas waktunya yang udah nyempetin datang ke sini. Terima kasih banyak. Semoga hari ini banyak manfaatnya insya Allah ya. Banget bonusnya gitu. Itu sih mungkin kalau dari aku. Oke, boleh lanjut Mbak Gigi? Boleh. Kalau aku sebenarnya pribadi, aku sama suami kan awalnya bikin sosial media itu kan bareng gitu dari Instagram akhirnya ke YouTube. Sebenarnya ya itu dia tadi dulunya dari creator, terus sebenarnya dulunya lagi tuh kalau boleh cerita dari main iklan dari kecil, main sinetron, terus sempat kuliah dulu, terus akhirnya nyebur lagi gitu kan, sampai akhirnya jadi creator. Sampai akhirnya kita bikin beberapa bisnis yang sebenarnya beberapa bisnis unit yang sebelumnya tuh ada yang bagus, ada yang enggak, sampai akhirnya ada di fashion business. Itu semua tuh kalau bisa ditarik panjang tuh sebenarnya ya pasti lika-liku kehidupan lah ya gitu ya, kita gimana caranya selalu untuk bikin apalagi ya sesuatu kita cari yang bisa kita kerjain, apalagi yang kita suka yang bisa kita kerjain, sampai akhirnya itu juga bikin fashion bisnis itu tuh gak serta-merta aku suka sesuatu, pengen bikin sesuatu terus langsung jadi gitu. Dari awal bikin bisnis fashion itu tuh gak apa ya, untuk pastinya untuk bisa orang bisa lebih tahu lagi sehingga maksud dan tujuan yang kita melakukan dengan content creating itu bisa nyampe ke penonton kita, followers kita gitu. Jadi penting banget buat update diri, terus pastinya nanya kanan kiri, walaupun memang untuk jadi diri sendiri tuh juga harus. Jadi gimana caranya beradaptasi untuk menjadi, tapi tetap harus jadi diri sendiri, itu sih yang paling penting. Susah-susah gampang sih ya kita ya, kadang-kadang kok kayaknya ke bawah arus, tapi di saat kita tahu sebenarnya maunya apa, sukanya apa, orangnya kayak gimana, biasanya suka kayak ditempelin sendiri, oh balik lagi gitu. Itu sama lah kayak iman kan, naik turun gitu ya kan. Itu menurut aku suatu hal yang wajar. Nggak juga tiba-tiba hari ini bikin konten psikologi, besok bikin konten accounting, itu kan jauh ya. Selama itu masih bisa apa ya, masih bisa balik lagi ke jalannya sih, bisa sharing sih yang paling penting ya, sharing sama beberapa temen yang mungkin udah mulai duluan, yang kira-kira followers atau audiensnya kurang lebih sama. Karena setiap brand juga biasa mereka punya budget beda-beda gitu ya. Misalnya kayak mungkin kalau di cewek-cewek skincare tuh budgetnya besar, mungkin ada beberapa juga brand yang seperti apa juga dia mungkin nggak segitu. Jadi kita tuh menurut aku tuh penting banget update gitu, gak bisa semua disamaratain gitu. Ada juga mungkin yang brand baru yang butuh butuh promosi lebih, exposure lebih. Kadang-kadang juga bisa dilihat dari panjangnya kerjasama. Kalau aku ya biasanya kita bisa kasih ibaratnya harga lebih oke kalau misalnya yang penting panjang gitu. Kadang-kadang di dunia pekerjaan itu kan kita yang penting itu kan sustain, yang paling penting. Jangan sampai kita dapat kerjaan setahun sekali gede banget nilainya. Itu tuh nggak semudah itu gitu. Dari awal bikin itu tuh waktu itu udah jadi creator, udah ada Rans Entertainment. Tiba-tiba waktu itu pas lagi COVID, aku tuh ngerasa ngapain lagi ya gitu.